Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kutipan terjemah hadis tentang rusaknya tembok Ya'juj Ma'juj di masa hidup Rasulullah SAW. Telah bercerita kepada kami, Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami, Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Zainab binti Abu Salamah bercerita kepada Ummu Habibah binti Abu Sufyan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW datang kepadanya dengan gemetar sambil berkata, "La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan telah dekat. Hari ini telah dibuka rodem tembok dam Ya'juj Ma'juj seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan telunjuk dengan jari sebelahnya. Zainab binti Jahsy berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang soleh?" Beliau menjawab, "Iya benar jika keburukan telah merajalela." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sejak masa hidup Rasulullah, tembok besi yang dibangun Dzulkarnain telah terbuka sebesar isyarat lingkaran ibu jari dan telunjuk, sekitar seukuran koin uang logam, yang menandakan konstruksinya sudah keropos. Bisa jadi disebabkan faktor korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Salah satu cara melindungi besi dan terjadinya karat adalah dengan teknik pelapisan. Jika besi dilapisi tembaga, besi akan terlindung dari korosi. Teknik pelapisan ini adalah seluruh permukaan besi harus terlapis dengan sempurna untuk menghindari kontak dengan oksigen. Proses pelapisan yang tidak sempurna dapat lebih berbahaya dibandingkan besi tanpa pelapis. Pengaratan dapat terjadi pada bagian yang tertutup hingga tidak terdeteksi. Dari sini kita bisa perkirakan bahwa hancurnya tembok dimulai sekitar tahun 630 Masehi, yakni pada periode Madinah setelah Zainab binti Jahsy menjadi istri Rasulullah SAW. Informasi mengenai proses kehancuran dam tersebut melalui penelusuran berbagai catatan sejarah terkait celah dari Al-Jurj pada masa antara tahun 600 Masehi hingga sekitar 700 Masehi seperti berikut. Tahun 642 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Abdurrahman ibnu Rabi'ah melintasi Kaukasus dan berusaha menaklukkan Khazar. Namun tidak diketahui secara pasti apakah pasukan Muslim melalui celah Darial ataukah melalui Caspian Gates di ujung timur Kaukasus. 2. Tahun 724 Masehi, pasukan Muslim di bawah pimpinan Al-Jarrah melintasi Kaukasus melewati celah dari Al-Jol. 3. Tahun 730 Masehi, pasukan Khazar dipimpin oleh Barjik melintasi celah dari Al-Jurj dan berhasil menaklukkan Azerbaijan serta mengalahkan pasukan Muslim. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada tahun 724 Masehi, tembok Ya'juj Ma'juj telah lenyap karena pasukan Al-Jarrah berhasil melintasi Kaukasus melewati celah dari Al-Jol. Kalau seandainya pasukan Abdurrahman ibnu Rabi'ah juga melewati celah yang sama, maka bisa disimpulkan juga bahwa tembok ini telah lenyap lebih awal, yakni sebelum tahun 642 Masehi. Hancurnya tembok besi ini bukan karena dilubangi ataupun dirusak oleh bangsa Ya'juj Ma'juj. Di akhir ayat 98 surah Al-Kahfi, Dzulkarnain berkata, "Jika telah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok ini rata dengan tanah." Kata yang digunakan untuk menyebutkan kehancuran tembok tersebut adalah dakaan, yang artinya hancur atau menjadi debu atau runtuh dan rata dengan tanah. Kemungkinan proses lenyapnya tembok ini secara drastis adalah dikarenakan faktor bencana yang mengakibatkan jebolnya tembok tersebut, dan air yang sebelumnya terbendung dalam jumlah besar di sebelah utara menghanyutkan tembok besi dalam waktu sekejap dan menguburkannya di bawah lapisan lumpur. Reruntuhan tembok saat ini terkubur di bawah lapisan tanah sepanjang celah dari Al-Jurj. Dengan skenario ini, maka apa yang diucapkan Dzulkarnain bahwa Allah akan menjadikan tembok tersebut rata dengan tanah benar-benar menjadi kenyataan. Pada tahun 2007, 3 pakar geologi Rusia menerbitkan hasil penelitian mereka terhadap bencana besar yang pernah terjadi di puncak Gunung Kazbek, yang merupakan deretan pegunungan Kaukasus. Hal ini bisa menjadi bukti pendukung kuat hancurnya tembok tersebut. Glasier atau gletser adalah bongkahan es besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu geologi. Beberapa peneliti dari Rusia menemukan bukti-bukti terjadinya bencana katastrofik
yang meruntuhkan gletser dari puncak Gunung Kasbek. Katastrofik dalam KBBI adalah malapetaka besar yang datang secara tiba-tiba, atau perubahan cepat yang mendadak pada permukaan bumi, atau bencana alam. Berdasarkan hasil studi terhadap lapisan tanah di jalur sungai-sungai di bawah pegunungan Kasbek, bencana terbesar terjadi pada kurun waktu abad 5 Masehi hingga 10 Masehi. Selanjutnya intensitas runtuhnya gletser menurun hingga sekitar 7 abad setelahnya. Pada tahun 1800-an, aktivitas runtuhnya gletser kembali meningkat sampai tahun 1920 dan diprediksikan akan terjadi peningkatan reruntuhannya pada abad ke-21. Prediksi ketiga pakar geologi ini ternyata menjadi kenyataan. Pada 17 Mei 2014 Masehi, terjadi runtuhan gletser yang salah satunya menutup celah Darial. Meski tidak separah yang terjadi pada tahun 1832 Masehi, namun tumpukan lumpur yang menggunung telah melumpuhkan akses di perbatasan Rusia-Georgia ini. Pada 15 Agustus 1832 Masehi, bongkahan es yang runtuh dari puncak Kasbek menutup celah Darial George setinggi 100 meter. Akibatnya aliran sungai Terek terbendung di sebelah utara celah. Bencana tragis terjadi setelah bongkahan es ini hancur karena tidak kuat menahan tekanan air. Jalur utama antara Rusia-Georgia beserta lahan dan pemukiman penduduk hingga 60-80 meter di atas dasar sungai ludes diterjang air. Informasi ini memungkinkan kita untuk memperkirakan bahwa pada periode abad ke-5 hingga 10 Masehi, tahun 500 sampai 1000 Masehi, bencana serupa dan memiliki efek yang tidak jauh berbeda pernah menimpa celah Darial. Perkiraan proses hancurnya tembok besi terjadi pada tahun 630 sampai 720 Masehi atau bahkan lebih awal lagi sekitar 630 sampai 640 Masehi, di mana periode ini berada pada masa intensitas runtuhnya gletser yang dikategorikan sebagai bencana terbesar, yakni di antara abad ke-5 hingga 10 Masehi. Besar kemungkinan bencana inilah yang menjebol Rodin yang dibangun Zulkarnain. Keroposnya tembok besi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada sekitar tahun 630 Masehi menjadikannya tidak mampu membendung tekanan air yang meningkat drastis, disebabkan runtuhnya gletser dari puncak Kasbek yang kemudian menjebol dan menghanyutkannya. Tumpukan lumpur yang terakumulasi selama 1100 di bendungan air tentunya akan memenuhi area sepanjang celah Darial dan menambah tingginya level dasar sungai di sepanjang alirannya, serta mengubur reruntuhan tembok besi di bawahnya.